Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah sudah didengarkan tadi audionya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai toh. Kemudian nanti saudara, tadi saya lihat juga sudah banyak yang absensinya di Edlink juga. Karena begini, di Edlink itu kan saya mau membuat kolom absensi itu ya sulit, dan itu ternyata juga di Edlink itu tidak bisa absensinya langsung otomatis. Jadi nanti ya dipilih siapa yang masuk ini, tapi di situ bisa terdetek berapa menit saudara tadi masuk, itu ada. Kemudian nanti semuanya jadi mengisi Edlink. Kemudian terus terang saya Edlink itu ya baru-barusan ini saja. Jadi kadang-kadang masih, Bu ininya tadi belum diselesaikan dan lain sebagainya. Ya, orang tua itu ternyata kalau belajar seperti itu tidak secepat kamu. Jadi nanti absensinya juga di Edlink. Kemudian untuk audio, saya kalau misalnya mau mengeser itu kadang-kadang ya tadi tidak bisa urut, tapi itu tadi mudah-mudahan sudah bisa urut. Syukur kalau misalnya ada yang merinem itu lebih baik ya, bisa diurutkan 1, 2, 3. Oke, jadi tadi untuk hari ini tadi macam-macam metode steril. Sekarang secara di pembukaan dulu, apakah bahan yang kita makan itu harus steril? Tidak. Makanan tidak. Ya. Kalau kita minum es teh itu, es tehnya steril apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa bisa kita makan padahal itu masih ada bakterinya? Kira-kira bagaimana? Apakah langsung bisa menyebabkan sakit? Tidak, Bu. Belum tentu. Jawabannya tidak, tapi belum tentulah. Itu nanti kalau ndelala itu ada bakteri yang berbahaya bisa, tapi kalau misalnya bakteri-bakteri yang biasa itu tidak menyebabkan sakit ya. Karena apa? Di dalam usus, di dalam pencernakan itu sudah ada tentara-tentara yang imun-imun yang bisa berperang memerangi bakteri-bakteri. Tetapi kalau misalnya yang akan dimasukkan intravena, di situ tentara-tentaranya itu berkurang, sehingga riskan sekali kalau tidak disterilkan, dimatikan bakteri dulu bahan yang masuk ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi ada kata steril. Yang dikatakan steril itu bahannya itu bebas dari A, bakteri hidup, B, bakteri hidup dan mati, C, bakteri mati, bebas dari bakteri mati. Kira-kira yang betul bebas dari bakteri apa? Hidup dan mati atau hidup saja? A, Bu, bakteri hidup. Bakteri yang hidup. Masihkah ada bakteri yang mati di situ? Kemungkinan masih ada, Bu. Ya, tidak kemungkinan, jadi masih ada. Jadi misalnya ini misalnya sediaannya cairan yang ada di dalam itu sebelum disterilkan itu ya bakterinya masih, kemudian ditutup kedap, kemudian disterilkan dengan direbus bisa, dikukus bisa, diotoklaf bisa, karena ini merupakan cairan. Nah, setelah diotoklaf, bakteri yang ada di cairan ini mati, tapi yang hidup juga mati, yang mati tetap ada di situ. Jadi bebas dari bakteri hidup. Jadi besok kalau ada ujian take point misalnya serupa tapi tak sama, itu nanti saudara tolong dipilih, dicermati dulu. Oke. Kemudian tadi ada kata antiseptik desinfektan. Perbedaan antiseptik dan desinfektan itu yang bagaimana? Kalau antiseptik untuk benda hidup, kalau desinfektan untuk benda mati, Bu. Oke. Bisakah desinfektan digunakan sebagai antiseptik? Oh, tidak bisa. Oh, bisa tapi begini-begini misalnya.
Antiseptik Bisa Bu, tapi belum tentu cocok. ya belum tentu betul, belum tentu cocoknya karena apa? Bisa mengiritasi kulit, Bu. Ya, betul. Antiseptik dan desinfektan lebih kuat mana kira-kira? Desinfektan Bu. Lebih kuat desinfektan. Jadi kalau dipakai sebagai antiseptik di jaringan kulit misalnya untuk mencuci tangan, itu ya bisa bakterinya ya mati, tetapi itu nanti tangan kita ya nggak kuat, kemungkinan gatal, kemungkinan pedih dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya antiseptik untuk desinfektan juga bisa, misalnya alkohol. Nah ini tentu harganya juga lebih mahal ya kalau misalnya pakai alkohol untuk ngelap-ngelap apa pintu dan lain sebagainya, terutama kecuali kalau misalnya itu pintu yang akan digunakan untuk operasi dan untuk lain sebagainya ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya ini meja ini akan saya desinfektan biar bebas bakteri, tapi ternyata misalnya meja itu akan digunakan untuk misalnya untuk yang bersentuhan dengan tangan, kadang-kadang sok gatal ya. Jadi alkohol itu untuk mengelap meja juga bisa ya, itu juga bisa. Kemudian antibiotik ya, untuk antibakteri ada dalam, kemudian antifungi ini untuk mematikan jamur. Kemudian tadi sekarang mulai ke materi tentang sterilisasi. Ya, sterilisasi adalah ada beberapa macam pilihan. Tapi kita memilih sterilisasi yang terpenting kita menetapkan produk akhir dinyatakan sudah steril, aman digunakan pada pasien. Misalnya, kita akan mensterilisasi karet ya, misalnya tutup dari karet. Kita sterilisasi misalnya dengan cara di oven atau dibakar, bisa steril tapi produk akhirnya tidak pas karena itu nanti pasti semuanya meleleh. Kemudian misalnya saya akan mensterilkan air. Karena steril tadi dikatakan steril itu kalau bakterinya sudah mati. Nah, untuk mematikan bakteri di dalam air itu bisa saya beri desinfektan, bisa saya beri fenol. Kalau air tadi digunakan untuk setelah dikasih fenol cuci tangan, itu mungkin bisa ya. Tetapi kalau air tersebut diminum bagi pasien-pasien yang memerlukan air steril, aman apa tidak? Tidak bisa, tidak aman. Karena apa? Cara mensterilkan diberi bahan kimia. Apakah ada? Kadang-kadang ada yang orang diberi obat ini nggak mau, pencernaannya itu kok selalu diare dan lain sebagainya. Coba diminumkan air steril. Ya, diminum air steril, kita mesti melihat air steril ini disterilisasi dengan cara apa? Dilihat begitu. Kemudian ada kita mensterilisasi itu ada dua macam. Pakai sterilisasi akhir, jadi bahan yang sudah jadi dimasukkan dalam botol, kemudian disterilisasi akhir. Ya, jadi ini apa? Digunakan untuk bahan-bahan yang tidak rusak dengan pemanasan langsung, itu enak. Jadi bahan yang tidak rusak dengan pemanasan itu lebih enak. Tetapi kalau bahan yang ada cairan yang ada di dalam ini rusak dengan pemanasan, itu nanti tidak bisa dipanaskan sehingga bakteri yang ada di cairan itu nanti disaring agar bakterinya tidak masuk ke dalam cairan yang sudah disaring. Disaring dengan apa? Dengan mikrofilter. Otomatis pori-porinya itu sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Kira-kira sterilisasi akhir dengan aseptic processing itu lebih mudah mana? Lebih mudah yang terminal, Bu. Ya, lebih mudah yang terminal. Oke, saudara mendengarkan saya sambil melihat PPT boleh ya. Jadi tetapi karena apa? Kelihatannya disaring, tetapi pada waktu menyaring itu
udara di sekitarnya juga harus steril. Alat yang dipakai harus disteril, wadah yang kita pakai juga harus steril. Nah, untuk mengkondisikan ini di sekitarnya aseptik itu yang agak sulit. Oke, sekarang terminal sterilisasi. Sterilisasi akhir itu ada 2. Apa dan apa? Thermal dan aseptik, Bu. Thermal dan aseptik gimana? Salah. Overkill. Overkill dan pure burden. Oke. Overkill dan pure burden. Kamu menjawab salah, tidak apa-apa. Jadi mahasiswa jawab salah tidak apa-apa. Dosen saja juga bisa salah. Jangan takut-takut dan jangan diam. Ya, saudara aktif. Sterilisasi akhir ada overkill dan ada pure burden. Perbedaan pure burden. Kira-kira itu apa? Overkill dan pure burden bisa sama-sama dipanaskan, hanya saja kalau overkill itu bisa panas yang tinggi, bisa dipanaskan dengan temperatur yang tinggi. Tapi kalau pure burden itu dipanaskan tapi temperaturnya rendah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, berarti kalau terminal sterilisasi pure burden itu tidak bisa dipanaskan. Salah, bisa dipanaskan tapi temperaturnya itu dimonitor, misalnya kurang dari 100. Kalau overkill itu paling penak, jadi temperatur tinggi, begitu disterilisasi, diotoklaf, semua bakteri mati, kemudian sediaan steril. Tapi kalau pure burden akan saya sterilkan dengan temperatur tinggi, produknya rusak. Tapi kalau tidak disterilkan, ada bakterinya. Misalnya kita mempunyai susu atau sediaan yang emulsi. Nah, sediaan emulsi itu kalau misalnya disterilisasi suhu tinggi, dia akan pecah, memisah antara minyak dan air. Tapi kalau tidak sterilkan, produk tersebut mempunyai persyaratan harus steril, sehingga kalau misalnya disterilkan, yang pakai contohnya pasteurisasi. Ya, pasteurisasi itu disterilkan sekali langsung atau beberapa kali sterilisasi? Tiga sampai 4 kali, Bu. Ya, jadi bisa 3 sampai 4 kali, bahkan mungkin lebih atau berkurang. Nah, itu biasanya kita mesti memvalidasi dulu, misalnya di pabrik sering memproduksi emulsi yang harus disteril, itu biasanya berapa kali ya, ini nanti tuh. Jadi misalnya mau langsung 121 derajat 15 menit, produknya rusak, sehingga disterilisasi mungkin pakai suhu 90 derajat. Andai kata kita mempunyai bakteri 1 juta misalnya, di 90 derajat itu misalnya belum bisa mati semua. Oh, masih 500, sterilisasi lagi. Oh, masih 300, sterilisasi lagi sampai habis. Lah taunya bakterinya itu sudah mati semua, di situ tidak ada bakteri apa? Mestinya produk yang sudah disterilkan berulang kali itu diambil sedikit, dimasukkan ke media yang untuk mengecek steril, media tioglikolat. Ambil sedikit, kasihkan media tioglikolat yang sudah disterilisasi, itu nanti dilihat 1-2 hari sampai 7 hari apakah media tersebut keruh. Jadi ada prinsip sterilisasi, ada yang disterilisasi akhir, tapi ada yang aseptik, jadi tidak bisa disterilisasi akhir. Kemudian untuk metode sterilisasi itu ada beberapa macam. Ada, coba sebutkan apa saja metode sterilisasi, cara apa? Metode Panas kering. Panas kering, apalagi? Pemanasan dasar. Ya, terus Penyaring bakteri. ya, jadi ada penambahan zat-zat tertentu, itu misalnya bahan kimia ya, kasih bahan kimia fenol, kresol, kemudian bisa dengan gas, lalu dengan penyinaran, kemudian dengan penyaring bakteri yang teknik aseptik tadi.
sekarang coba untuk secara kering, contohnya sterilisasi secara kering apa saja? Oven, Bu. Yo, Di apalagi? oven, dibakar. Dibakar, pemijaran. Oke. Kalau kita pemijaran itu kira-kira contohnya apa? Mungkin saudara pernah mendengar, kalau kamu itu sudah pernah praktikum di lab atau belum loh? Selama ini kan kamu semester 7 ya. Padahal kan pandemi dulu itu kamu mulai semester berapa pandemi itu? Semester 4? Semester 4 awal, Bu. Belum sampai ke kayak teknologi farmasi itu belum. Oh ya. Jadi sayang ya, mudah-mudahan ini nanti segera sudah tidak pandemi lagi, saudara bisa masuk lab, oke? Pemijaran itu contohnya apa yang dipijarkan? Pinset, kaca, Pinset, ose, kaca air penjepit. Apakah kamu sudah Alat yang pernah kecil-kecil, Bu. ya sudah pernah memijarkan ose? sudah, Bu. Sudah ya, berarti kan sudah pernah di lab, oke. Kemudian pakai udara panas yaitu di oven. Di oven suhunya berapa? 160 derajat Celcius Ya. selama Di 60 menit. oven itu sekitar 150, 160, 170. Makin tinggi suhunya, itu nanti waktunya makin sedikit. Jadi kalau misalnya saudara memilih soal checkpoint, itu misalnya di oven dengan cara di oven suhunya 121 derajat itu salah. Jadi kalau di panas kering, panas basah itu sekitar 121, kalau panas kering itu biasanya 150, 170, 160 gitu. Kemudian secara basah, contohnya secara basah apa? Dimasak dalam air, Bu. Ya betul. Terus Finalisasi uap air 100 derajat. ya. Jadi pasteurisasi tadi. Oke. Pasteurisasi tadi termasuk yang terminal sterilisasi yang pure Boden. Jadi pemanasannya tidak tinggi. Dimasak dalam air itu ya misalnya direbus. Tapi barang-barang yang disterilisasi direbus biasanya airnya itu masih ditambahi dengan bahan kimia lain, misalnya dengan fenol. Jadi air masukkan fenol, kemudian barang-barangnya direbus di situ. Misalnya alat-alat kedokteran, misalnya habis operasi, kemudian pinset, gunting, spatel dan lain sebagainya. Itu biasanya disterilisasi, dimasak dengan air. Tapi tidak itu, kalau misalnya mau pakai sinar juga boleh kalau misalnya barangnya itu banyak. Pasteurisasi. Kemudian dengan uap air, biasanya ada dengan uap air mengalir, itu misalnya pakai dandang yang ada di rumah, pakai dandang yang untuk nasi itu. Nah itu biasanya kalau pakai dandang, uapnya itu kira-kira bisa keluar atau masih di situ saja? Uap air? Masih di situ. Gimana? Masih Ya, di situ. masih di situ, tidak keluar? Untuk dandang biasa? Untuk Kalau dandang dandang biasa biasa keluar, Bu. itu keluar, sehingga suhu maksimum itu tidak bisa, karena kan titik didih air itu kan 100 derajat, sehingga suhunya ya itu maksimum juga 100 derajat karena uap yang ada itu keluar, sehingga di sini biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Mungkin kalau misalnya kita menyeterilkan botol, atau misalnya saya di rumah ingin menyeterilkan cairan, itu mungkin bisa 1 jam, kadang-kadang lebih ya, karena tidak ada panasnya tidak bisa lebih tinggi. Tapi kalau dengan uap air jenuh bertekanan, kalau di rumah kita mempunyai panci presto, tapi kalau di lab itu pakai autoclave. Nah itu karena uap yang dihasilkan dari air yang ada di dalam autoclave itu kan
ditutup erat-erat ya, ditutup erat-erat agar uapnya itu tidak keluar semua. Ditutup dulu 100, mulai 100 derajat itu, terus langsung katupnya kita ditutup, kemudian biar suhunya bisa naik sampai 121 derajat. Yaitu nanti katupnya kita keluarkan sedikit-sedikit biar ajek atau biar di 120 derajat Celcius terus di situ. Nah di situ itu nanti paling bisa 15 menit sudah bisa steril. Jadi kalau pakai uap air lebih lama, kalau uap air bertekanan itu lebih sedikit. Seperti kalau saudara memasak pakai presto, itu kan empuknya itu kan lebih cepat. Kemudian untuk penambahan zat-zat tertentu itu berarti pakai bahan-bahan kimia. Contohnya apa? Tadi sudah sering saya sebutkan. Jadi misalnya air ditambah apa? Contoh-contoh. Fenol. Ya, Fenol, kresol, alkohol. Ya, cuma natrium nitrit itu biar tidak mencegah karat. Kemudian sterilisasi dengan gas. Contohnya pakai gas apa? Gas etilen oksid. Ya, contohnya. Jadi ini misalnya ada suatu chamber. Chamber itu misalnya suatu seperti tong ya. Misalnya ada bahan untuk ya. Chamber yang diisi bahan yang akan disterilkan. Saya tidak punya contoh ya, jadi misalnya ini suatu chamber, dalamnya diisi bahan-bahan yang akan disterilkan ya. Mungkin ada sekarang logam semua, atau mungkin sekarang kapas semua, terserah yang akan disterilkan. Chamber yang diisi bahan yang akan disterilkan dibuat vakum, jadi udara yang akan di dalam itu dikeluarkan semua. Ya, dikeluarkan udara. Kemudian setelah udara dikeluarkan, dimasukkan gas etilen. Udara dikeluarkan, masukkan gas etilen oksid ya. Setelah dimasukkan gas etilen oksid di sini, ditunggu sampai semuanya kena, sampai ditunggu jenuh, dan biar gas etilen oksid ini bereaksi dengan bahan yang akan di dalam, yang ada di dalam. Setelah beberapa saat kemudian masukkan udara segar lagi, kemudian gas etilen oksid biar keluar, sehingga mestinya kan baunya juga tidak enak. Ini sudah gas segar dimasukkan, tentunya gas yang dimasukkan ini juga sudah disaring bakterinya, tidak langsung gas di luar, ini nanti malah ketambahan bakteri. Jadi gas ini ya, udara segar tetapi yang sudah disaring dengan filter bakteri. Kemudian ini nanti kalau sudah bisa diambil barang yang di sini. Kegunaannya sterilisasi alat yang rusak atau sensitif terhadap pemanasan. Kemudian tadi ini ya, ada penyinaran. Contoh-contoh dengan sinar apa saja UV yang digunakan untuk sterilisasi? Sinar UV, sinar gamma, dan sinar X. sinar gamma sama sinar Ya, X. ada sinar UV, sinar gamma, sinar X. Sinar UV itu biasanya ultraviolet, itu biasanya untuk menyinari ruang. Tapi apakah langsung disinar itu saja? Tidak, itu hanya membantu. Jadi sebelum ruangan itu akan disterilisasi, biasanya ruangan itu sudah dibersihkan dari debu, kemudian dilap dengan desinfektan, kemudian disemprot dengan desinfektan ya. Kemudian nanti kalau sudah, nanti terakhir disinari sinar UV. Setelah disinari sinar UV beberapa saat, kemudian nanti disedot juga biar baunya semuanya itu hilang. Kemudian kalau sudah baru dicek juga, biasanya dicek dengan Petri yang ada mediumnya, lalu dibuka, setelah beberapa menit ditutup lagi, Petri tersebut dimasukkan dalam inkubasi, apakah masih ada bakteri apa tidak. Kemudian nanti kalau tidak ya berarti ruangan itu bisa siap digunakan misalnya untuk memproduksi sediaan steril, terutama yang pakai teknik aseptik.
septik. Karena apa? Tidak bisa disterilisasi akhir karena apa? Bahan-bahan aktifnya itu rusak dengan pemanasan. Jadi untuk sinar UV. Kalau sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat tinggi, misalnya ini alat-alat kedokteran serta alat yang terbuat dari logam, karet, polietilen misalnya. Di dalam rumah sakit itu rumah sakitnya sangat besar, ruang operasinya juga banyak ya, mungkin macam-macam. Kemudian sering mensterilisasi alat-alat, itu kalau mungkin biar efektif, itu nanti setelah dicuci dan lain sebagainya masukkan di suatu wadah yang siap disteril, kemudian tinggal menyinari. Nah, karena di sinar gamma mempunyai daya tembus yang tinggi, sehingga itu nanti dengan volume yang banyak, kapasitas yang banyak, alat-alat itu setelah disinari bisa mencapai steril. Nah, di sini kita akan tadi memilih memilih metode itu kan yang efektif, efisien ya. Nah, itu kalau misalnya memang efektif sebentar, kemudian banyak sudah bisa, tetapi tidak efisien karena apa? Mestinya juga biayanya mahal. Kalau kita hanya akan mensterilisasi beker glass, mempunyai 5 beker glass akan sterilisasi, pakai sinar gamma bisa, tetapi biayanya itu terlalu banyak. Jadi kita mesti memilih. Kemudian ada sinar X misalnya untuk bahan-bahan kimia. Kemudian selanjutnya bahan-bahan yang rusak dengan pemanasan itu nanti bisa disterilisasi memakai penyaring bakteri. Jadi bakterinya yang ada di cairan tersebut disaring. Nah, penyaringan bakteri itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Dua, Bu. Ada dua, Bu. Filter apa dan filter apa? Filter apa dan filter apa? Filter ayakan sama filter adsorpsi. Adsorpsi ya. Filter ayakan perbedaannya, kalau filter ayakan itu hanya berdasarkan lubang-lubang pori, lubangnya mesti lebih kecil dari bakteri. Jadi hanya bakteri saja kalau masuk di situ pasti tidak ikut karena lubangnya itu lebih kecil dari bakteri. Jadi hanya membebaskan bakteri. Tetapi kalau filter adsorpsi itu B ya, adsorpsi itu filter terbuat dari selulosa, asbes. Nah, ini ada karbon aktif. Nah, ini maksudnya karbon tersebut bisa mengabsorpsi, bisa mengikat bakteri maupun virus dan pirogen yang ada di situ. Sehingga kalau misalnya virus itu kan ukurannya kecil sekali daripada bakteri, sehingga kalau pakai ayakan saja pasti lolos. Tapi kalau ayakan tersebut ada bahan pengabsorpsinya, itu sehingga virus pirogen itu bisa cementel, terikat pada karbon aktifnya tadi. Jadi di situ virus filternya itu ada ayakannya, tapi juga mengandung bahan yang bisa mengabsorpsi virus dan pirogen. Kira-kira itu. Mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, belum ada. Mudah-mudahan ya, kalau tadi saya beri audio, kira-kira bermanfaat apa tidak audionya? Bermanfaat, Bu. Bermanfaat, Bu. Ya, kalau misalnya tidak bermanfaat boleh di-delete. Sebetulnya saya itu juga kalau saya sudah sudah merekam audio saya mendengarkan sendiri, saya itu sebetulnya juga malu dengan suara saya, nyemer. Tapi kalau yang bicara biasanya kan mahasiswa, kalau saya ada pelajaran yang itu nanti harus pakai video dan audio, itu bagus-bagus suaranya lembut-lembut. Tapi kalau misalnya saya tidak bersuara gitu, kadang-kadang ada yang jaringannya sulit, kemudian ada juga yang pas tidak ikut, jadi itu bisa ya. Jadi kalau misalnya ada risih dengan suara saya, boleh kamu delete. Yang jelas memang saya tidak mempunyai suara sebagus anak-anak muda, tetapi maksud saya ingin mempermudah mahasiswa biar bisa belajar.
Oke, saya ulangi. Jadi kamu kalau misalnya pas tidak bisa mengikuti kuliah dari kamu bisa mengikuti kelompok yang lain, kamu minta izin saya, tetapi absensinya tetap di link yang sama, karena namamu di sana mungkin nggak ada di teori yang lain. Begitu ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu kuliah untuk hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.